Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, tahap ketujuh untuk bisa memahami Al-Quran adalah ma'rifatu dalalatil jumlah wa ma yata'allaku biha, yaitu mengetahui kandungan makna satu rangkaian kata yang utuh, apakah berbentuk rangkaian isim atau kata benda, atau fi'il atau kata kerja, atau ada yang kalimat didahulukan padahal harusnya diakhirkan, atau yang diakhirkan padahal harusnya didahulukan. Rangkaian kata isim biasanya berbentuk mubtada atau khobar dalam ilmu bahasa Arab, yaitu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kata awal dan kata keterangan. Sedangkan fi'il itu berbentuk fi'il, fa'il, dan maf'ul, yaitu bisa terlihat dari kata kerja di depannya atau di tengahnya, yaitu ada pelaku dan objek kerja. Jika rangkaiannya isim, itu umumnya dalam bermakna langgeng selamanya, terus menerus, ya, tidak berubah-ubah. Jika fi'il umumnya bersifat waktu atau temporal ya, sehingga membutuhkan pengulangan dan pembaharuan. Di waktu sekarang berbeda di waktu nanti berbeda di waktu yang akan datang, ya, dan lain sebagainya yang membutuhkan pengulangan atau pembaharuan. Bisa dilihat dalam satu contoh, misalnya di dalam suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai lafadznya dengan isim karena ada alif lam, ya. Alhamdu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atau segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti mengandung pengertian langgeng, terus-menerus, tidak berubah-ubah, ajeg, ya. Alhamdu. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala atau pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun bagi kita. Apakah kita miskin atau kaya, ataukah kita sakit atau kita sehat, atau dalam keadaan apapun, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha terpuji dalam kondisi bagaimanapun alam semesta ini beredar dan berputar. Ini makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena dimulai dengan kalimat isim. Di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir oleh Ibnu Ashur, di juz 1 halaman 158, beliau rahimahullah menjelaskan hal ini. Faqad bana bi anna qaulahu alhamdulillahi ablagu minal hamdalillahi bin nasbi. Wa annal hamdalillahi bin nasbi wa ta'rifi ablagu min hamdan lillahi bit tankiri. Wa innama kana alhamdulillahi bir raf'i ablag li'annahu dalun ala dawami wa tsabati. Ya, beliau di akhir penjelasannya mengatakan bahwa kalimat alhamdulillahi dengan dibaca dhammah, alhamdulillahi ablag, lebih dalam maknanya, li'annahu, karena maknanya mengandung dalun ala dawam wa tsabat, mengandung ke terus-menerusan, kelanggengan, ketiada hentian, ya, keajegan, tidak berubah-ubah. Ini makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari sini kita bisa mengerti bahwa makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin sangat dalam. Dimanapun, dalam kondisi apapun, keadaan bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala tetap maha terpuji, dan kita wajib untuk selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam kondisi apapun. Contoh kedua bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk fi'il, yaitu bisa dicontohkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Hud ayat 69. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salam.
Sungguh telah datang rusul-rusul kami, utusan-utusan kami, kata Allah, yaitu para malaikat yang berbentuk insan, Ibrahim, kepada Ibrahim alaihissalam, bil bushra, untuk memberikan kabar gembira. Qalu, mereka mengucapkan salam, salama. Ini ditanwinkan ya, dengan fathah di depannya. Qala salamun. Ibrahim alaihissalam menjawabnya dengan salamun, dengan dhammah. Kata salaman di sini yang diucapkan oleh para malaikat itu berasal dari kata beliau mengucapkan salamna salaman, ya, atau bahasa ininya yusallimu salaman atau salamna salaman. Kami mengucapkan salam kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi kami ucapkan salam kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi ada fiil. Jadi di sini maf'ulnya ya, masdar dari kata salama. Jadi yang diucapkan sebenarnya adalah kata kerja ya. Kami ucapkan salam kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Anda wahai Ibrahim. Qala salamun, tetapi Ibrahim alaihissalam menjawabnya dengan salamun, tidak salaman, yaitu berarti beliau menjawabnya dengan kalimat isim ya, bukan dengan kalimat fi'il. Dari dua poin ini bisa disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya dengan kata kerja ya, salamna salaman, atau sedangkan Ibrahim alaihissalam menjawabnya dengan langsung kalimat isim yaitu salamun dalam hal ini. Nah, jawaban dari Ibrahim alaihissalam dengan kata isim jauh lebih ablaq, lebih dalam maknanya dibandingkan kalimat salam yang diucapkan oleh para malaikat ya. Ibrahim alaihissalam menjawabnya dengan salam, senantiasa salam untuk kalian semuanya, terus menerus salam, sejahtera untuk kalian semuanya, langgeng kesejahteraan buat kalian semuanya. Itu jawaban dari Ibrahim. Dari sini kita bisa mengerti betapa dalamnya pemaknaan jawaban dari Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab salam dengan yang lebih baik daripada orang yang mengucapkan salam. Dari sini Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Ar-Risal At-Tabukiyah halaman 75, wa qawluhu faqalu salaman qala salamun mutadamminun bimad'in akhar li Ibrahim haitsu radda alaihi salamu ahsana mimma hayyauhu bihi. Kata-kata salaman qala salamun mengandung arti ada pujian lain, pujian lebih dari Ibrahim alaihissalam ketika beliau menjawab dengan ya jawaban yang lebih baik daripada ucapan salam yang diucapkan oleh para malaikat. Fa inna tahiyyatahum bi ismin mansubin mutadamminun li jumlatin fi'liyatin taqdiruhu sallamna alaika salaman. Karena tahiyah mereka yaitu ucapan salam para malaikat dengan membacanya fathah itu mengandung kalimat yang berarti jumlah fi'liyah, rangkaian kata fi'il ya. Utuhnya bisa dibaca dengan salamna alaika salaman, begitu yang arti dari salaman. Wa tahiyyatu Ibrahim lahum bi ismin marfu'in mutadamminun li jumlatin ismiyatin taqdiruhu salamun daimun aw thabitun aw mustaqarrun alaikum. Sedangkan jawaban salam yang dikemukakan oleh Ibrahim alaihissalam kepada para malaikat dengan kalimat dommatain ismin marfu' mengandung arti jumlah ismiyah, yaitu rangkaian kata yang dimulai dengan isim. Ya, kalau sempurnanya salamun daimun, salam sejahtera yang terus menerus, au sabitun yang ajeg, au mustaqarrun akan tetap untuk kalian dalam keadaan bagaimanapun apapun kondisinya, salam sejahtera untuk kalian semua. Wala raib annal jumlah ismiyah taqtadi thubuta wal luzuma. Sedangkan ini berarti tidak diragukan lagi jumlah ismiyah, rangkaian kalimat yang dimulai dengan isim, memastikan mengandung arti pengertian subut, terus menerus langgeng ya, terus menerus tiada henti. Ini arti dari kata fiil dan kata isim. Dengan demikian kita bisa lebih mendalami makna-makna Al-Quran dengan lebih dalam jika kita bisa
memahaminya melalui kajian-kajian bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya buat kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.